Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslimah. Saya dari kelas 11 IPA MAIP Sebatik Timur. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses pembentukan spermatogenesis dan oogenesis. Pertama, saya akan menjelaskan bagaimana proses pembentukan spermatogenesis. Sebelum saya menjelaskan bagaimana proses spermatogenesis, terlebih dahulu saya menjelaskan apa itu spermatogenesis. Spermatogenesis merupakan pembentukan sel sperma, di mana spermatogenesis ini merupakan proses spermatozoa haploid atau sperma dari spermatogonium diploid dalam testis jantan. Hal ini terjadi pada tubulus seminiferus testis. Sekarang saya akan menjelaskan proses pembentukan spermatogenesis. Di spermatogenesis ini mengalami 4 tahapan. Tahapan pertama yang dilakukan oleh spermatogenesis yaitu tahapan spermatogonium, di mana di spermatogonium ini mempunyai 2 kromosom, dan spermatogonium ini disebut juga sebagai sel induk sperma. Setelah melakukan tahapan pertama, di tahapan pertama atau spermatogonium ini pun melakukan pembelahan secara mitosis. Di pembelahan secara mitosis ini menghasilkan dan membentuk spermatosit primer yang mempunyai 2 kromosom. Setelah mitosis ini menghasilkan spermatosit primer, maka si spermatosit primer ini melakukan pembelahan secara meiosis 1, di mana di pembelahan secara meiosis 1 ini dia pun menghasilkan spermatosit sekunder, di mana spermatosit sekunder ini yang mempunyai jumlah kromosom N. Setelah melakukan spermatosit sekunder, maka si spermatosit sekunder ini pun melakukan pembelahan secara meiosis 2, di mana di pembelahan secara meiosis 2 si meiosis 2 ini pun membentuk spermatik dengan menghasilkan haploid yang berjumlah 4. Maka terjadilah setelah menghasilkan 4 haploid ini, maka terjadilah diferensiasi. Maka terjadilah perubahan bentuk. Maka setelah terbentuk diferensiasi, maka berubahlah bentuk dan terjadilah pematangan yang disebut spermatozoa. Itulah yang disebut sebagai sperma. Itulah tadi penjelasan tentang proses pembentukan spermatogenesis. Selanjutnya adalah proses pembentukan oogenesis. Oogenesis juga disebut sebagai pembentukan sel ovum, di mana di oogenesis ini mengalami tahapan yang pertama ada tahapan oogonium, di mana tahapan oogonium ini mempunyai 2 kromosom atau 2N. Dan setelah terjadi tahapan oogonium, maka si oogonium ini melakukan pembelahan secara mitosis dan menghasilkan oosit primer. Setelah si mitosis menghasilkan oosit primer, maka si oosit primer pun ini melakukan tahapan pembelahan secara meiosis 1. Dan di pembelahan secara meiosis ini, menghasilkan badan kutub atau satu badan polar dan oosit sekunder. Setelah meiosis 1 ini menghasilkan satu badan polar atau badan kutub,
dan oosit sekunder. Oosit sekunder ini pun melakukan meiosis 2, di mana di meiosis 2 pun ini menghasilkan badan polar. Setelah menghasilkan badan polar, maka si badan polar pun ini menghasilkan ootit. Di mana setelah menghasilkan ootit, si ootit ini akan menjadi ovum. Itulah tadi pembentukan oogenesis atau pembentukan sel ovum. Baik, itulah tadi yang saya jelaskan tentang proses pembentukan spermatogenesis dan oogenesis. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.